Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas secara lebih detail mengenai peran tutor dalam proses tutorial. Setelah modul ini, peserta diharapkan mampu memahami peran tutor selama proses tutorial berlangsung. Bisa setelah sesi ini bisa melakukan simulasi dan menunjukkan kemampuan menjadi fasilitator yang baik dalam proses tutorial dan bisa menangani kendala-kendala yang timbul dalam proses tutorial dengan mengedepankan perannya sebagai fasilitator pada proses tutorial. Nah, berubahnya paradigma dosen sebagai fasilitator ini sudah menjadi salah satu perubahan yang harus dilakukan karena terjadinya perubahan dari teacher center ke student center learning. Pada teacher center learning dulu biasanya kita membuat pertanyaan, kita merencanakan pembelajaran, kita melakukan pencarian referensi-referensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Namun dalam sesi PBL semua hal tersebut adalah peran dari mahasiswa dan inilah peran kita sebagai dosen memfasilitasi mahasiswa, mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan perannya sebagai pembelajar mandiri dengan melalui sesi PBL yang mereka akan jalankan. Nah, tujuan dosen sebagai fasilitator pada proses PBL adalah pertama memastikan proses diskusi berjalan dengan lancar. Namun perlu diingat bahwa ini bukan melalui perannya langsung mengintervensi ke masing-masing peserta, namun melainkan ia menjadi observer dan mengingatkan peranan dari ketua untuk senantiasa memastikan proses diskusi berjalan dengan lancar di mana semua orang akan diharapkan untuk aktif terlibat dalam proses diskusi. Yang kedua, membantu ketua kelompok untuk menjaga diskusinya tetap berfokus pada masalah yang dibahas. Jadi sekali lagi, peran tutor tidak langsung mengintervensi proses diskusi, namun melalui mengingatkan masing-masing peranan komponen kelompok untuk menjalankan peranannya, khususnya dalam hal ini melalui ketua kelompok. Yang terakhir, menjaga pencapaian tujuan pembelajaran karena nanti pada modul tutor akan berbeda pada modul mahasiswa. Modul mahasiswa hanya akan disertakan tujuan pembelajaran secara umum, sedangkan pada modul dosen atau tutor akan dilengkapi dengan sasaran pembelajaran yang lebih detail, sehingga nanti tutor bisa melakukan identifikasi topik-topik mana saja, sasaran-sasaran pembelajaran mana saja yang belum dicakup dalam proses diskusi yang sementara berlangsung. Nah, ada 3 jenis model fasilitator dalam proses PBL. Yang pertama adalah hierarchical model, yang kedua adalah kooperatif model, dan yang ketiga adalah autonomous model. Hierarchical model ini modelnya adalah di mana komando dipegang total oleh tutor. Jadi tutor yang mengarahkan, tutor yang memutuskan. Model yang kedua, tutor mulai berbagi kewenangan dengan mahasiswa. Dan yang ketiga, tutor yang memberikan kebebasan penuh kepada mahasiswa. Nah, kita sebagai tutor biasanya kita diharapkan berada di model otonom. Namun, kita perlu melihat level mahasiswa kita. Biasanya pada mahasiswa-mahasiswa yang baru ber-PBL, yang belum terbiasa, belum mengenal peranannya secara lebih baik, masih ragu-ragu, masih malu-malu, maka kita akan perlu menggunakan model hierarkikal. Dan semakin naik tingkatan mahasiswa, mungkin kita sudah bisa mulai share power, dan ketika mereka sudah betul-betul terbiasa ber-PBL, sudah tahu peranan masing-masing, maka kita bisa masuk ke model otonom yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa sambil kita tetap melakukan observasi aktif terhadap proses jalannya PBL.
Nah, Johnson et al. Itu melakukan penelitian dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa mendukung suksesnya suatu diskusi kelompok. Yang ini juga bisa diterapkan pada keberhasilan diskusi pada sesi PBL. Yang pertama adanya positif interdependensi, saling ketergantungan antara sesama anggota yang baik, yang positif. Jadi mereka saling membutuhkan ilmu masing-masing, penjelasan masing-masing, dan tidak ada satu orang atau hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan, tapi semuanya harus bisa berkontribusi terhadap proses diskusi. Yang kedua, ada interaksi yang saling mendukung proses diskusi. Ini bisa dicapai kalau semuanya aktif berdiskusi dan semuanya memiliki rasa respect terhadap sama yang lain, dan semuanya bisa berargumentasi dengan menggunakan kaidah-kaidah yang baik selama proses diskusi berlangsung. Yang ketiga adalah individual accountability. Jadi individual accountability ini adalah masing-masing mahasiswa mempunyai kemampuan terkait materi yang akan didiskusikan. Jadi mereka tidak boleh datang kosong. Jadi mereka harus betul-betul sama-sama berupaya mengerjakan tugas, berkomitmen mengerjakan tugas, mempelajari referensi sebelum sesi PBL berlangsung. Yang terakhir, adanya teamwork dan social skills yang baik. Jadi proses PBL ini akan berjalan baik jika mahasiswa mengerti tugas dan peranan masing-masing, menghargai tugas dan kewenangan masing-masing, memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik. Mungkin di awal-awal sesi PBL ini masih belum terbangun, namun kita berharap selama proses PBL berlangsung dari modul 1 ke modul 2 dan seterusnya, ini akan bisa terbangun dengan baik pada masing-masing mahasiswa. Nah, untuk menjalankan tutorial, kita pertama, ini yang kadang-kadang dilupakan ketika sesi PBL, karena bersemangat sekali ingin PBL, langsung membahas skenario dan seterusnya. Namun sebaiknya kita selalu mengingatkan lagi dan menyepakati aturan dasar. Jadi dalam sesi pertama itu sebaiknya pertemuan pertama kita membantu mahasiswa untuk menetapkan aturan yang disepakati bersama oleh semua anggota kelompok. Ini penting kenapa? Sehingga semua anggota kelompok tahu apa aturannya, tahu tujuan diskusinya apa, tahu peranan masing-masing, dan bisa berkomitmen untuk menepati dan menaati aturan dasar sehingga ada timbul rasa aman dari semua anggota kelompok sehingga nanti proses diskusi berjalan dengan baik dan kinerja tim bisa juga lebih bagus. Nah, apa hal-hal yang bisa kita masukkan dalam aturan dasar? Misalnya pertama, nggak boleh bicara kalau belum dipersilahkan, menunggu yang lain selesai berbicara dulu baru kita berdiskusi, mengumpulkan pendapat, tidak memotong pembicaraan orang lain misalnya. Yang kedua mungkin tidak membuka HP misalnya, atau HP dalam kondisi silent. Atau yang berikutnya lagi, semua ayo kita komitmen, semua kita harus aktif berdiskusi ya. Nah, itu contoh aturan dasar. Contoh yang lain mungkin kita sepakati tidak ada yang buka referensi di kelas, kita sama-sama diskusi berdasarkan apa yang kita ketahui. Mungkin lagi yang perlu ditambahkan, nanti semua sasaran pembelajarannya, learning objektif yang belum selesai, di tahap kelima kita semua cari sama-sama ya, jangan ada yang tidak mencari, kita semua komitmen. Nah, ini yang penting kita sepakati nanti pada proses paling pertama untuk memastikan semua orang tahu apa aturannya, semua orang komitmen dengan aturan yang disepakati sehingga diharapkan diskusi bisa berjalan lebih efektif. Berikutnya kita khususnya untuk proses PBL yang masih baru pertama kali dilaksanakan, bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih belum terbiasa dengan PBL, selalu kita reminding lagi bagaimana proses PBL akan berlangsung, mengingatkan lagi apa peranan ketua, apa peranan penulis secara singkat, dan anggota-anggota yang lain, sehingga semua sudah tahu kewenangan masing-masing. Kemudian yang berikutnya kita harus menjelaskan peran kita sebagai seorang tutor. Jadi kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa yang
masih baru ber-PBL, berharap dosen yang hadir itu akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau berharap tutor mengambil alih peranan ketua. Nah, ini yang harus kita tegaskan. Saya sebagai tutor adalah ditugaskan untuk memfasilitasi diskusi, namun bertugas sebagai observer dan memastikan diskusi kita ini berjalan sefokus dan sesuai dengan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai. Kita tekankan lagi bahwa kita bukan pemberi informasi di dalam proses tutorial ini, kita hanya berfungsi sebagai observer, pengamat aktif untuk selama proses diskusi berlangsung. Kita perlu membangun kepercayaan dan ikatan antar tim, di mana kita berharap dengan adanya ground rules yang kita sudah disepakati bersama di awal, nanti proses diskusi bisa berjalan dengan baik, dan mungkin kalau kita meminta mahasiswa untuk mematuhi aturan ground rules, kita pun juga harus mematuhi aturan ground rules. Sebagai dosen, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari mahasiswa dan akhirnya mahasiswa kita bisa lebih percaya juga kepada anggota yang lain, kita harus menjadi seorang role model. Misalnya kalau kita bersepakat untuk datang tepat waktu, maka kita juga harus datang tepat waktu. Kalau kita bersepakat untuk tidak menggunakan HiFi atau HP harus di silent, maka jangan selama proses diskusi kita malah buka-buka HP, lebih fokus ke HP-nya dibandingkan diskusi mahasiswa. Nah, ini salah satu cara untuk bisa memastikan PBL kita bisa berjalan dengan efektif. Berikutnya, kita menghindari dominasi. Kita sebagai tutor memang butuh latihan berkali-kali untuk bisa mengendalikan keinginan untuk mendominasi proses diskusi. Nah, ini harus kita pastikan kita menjaga peran kita, komitmen kita sebagai seorang tutor, sebagai observer. Yang kedua, kita juga memastikan tidak ada anggota tim lain yang mendominasi melalui mengingatkan ketua kelompok untuk menjalankan perannya, mengendalikan jalannya proses diskusi. Ini tadi beri teladan ya, tadi sebagai role model. Kalau kita sepakat mahasiswa jangan pakai jeans, kita juga nggak pakai jeans. Kalau kita sepakat harus semua pakai sepatu, ya kita juga harus pakai sepatu. Nah, itu kira-kira yang bisa nanti membantu kita mendapatkan respect juga dari mahasiswa, sehingga proses diskusi itu semuanya akan saling respect satu sama lain. Kemudian berikan feedback. Nah, feedback di sini nanti akan ada materi tersendiri terkait feedback, dan feedback di sini yang kita akan berikan adalah pertama, feedback mengenai beberapa sasaran pembelajaran mungkin yang belum masuk perlu dimasukkan. Yang kedua yang kita feedback adalah kemampuan komunikasi mahasiswa misalnya. Jadi kita tidak akan memberikan umpan balik secara personal, tapi kita perlu memberikan umpan balik hal-hal yang perlu diperbaiki terkait kemampuan dan proses diskusi yang sementara berlangsung. Nah, kadang-kadang sebagai tutor baru, kita tidak mudah untuk mengingat nama semua mahasiswa. Jadi, salah satu caranya adalah kalau ini baru kelompok baru yang kita ikuti proses diskusinya, biasanya kita akan minta mahasiswanya membuat papan nama di depan dengan tulisan yang cukup besar, sehingga kita bisa mengetahui siapa yang dan bagaimana proses diskusinya berlangsung selama proses tutorial, sehingga kita bisa memberikan umpan balik yang tepat pada orang yang tepat. Nah, ada beberapa kendala dalam proses fasilitasi tutorial. Pertama adalah mahasiswa yang dominan, ada mahasiswa yang pendiam, mahasiswa yang pengikut, dan mahasiswa yang hanya bicara, jago retorika, tapi isinya kosong. Nah, ini bagaimana kita nanti sebagai tutor bisa melakukan umpan balik terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut, sehingga nanti di pertemuan berikutnya proses diskusi bisa berjalan lebih baik. Jadi yang dominan bisa tidak terlalu dominan, yang pendiam aktif juga berdiskusi, yang pengikut bisa meningkatkan kemampuan belajarnya, melakukan lebih banyak referensi, dengan sehingga nanti yang pengikut dan hanya bicara itu bisa mempunyai individual accountability yang membuat mereka bisa aktif secara efektif dalam proses diskusi. Nah, ada beberapa strategi. Yang pertama kita bisa lakukan dengan strategi nonverbal. Kita melakukan scan, kita melihat penampilan mahasiswa secara keseluruhan, kita melihat gesture dari mahasiswa, ada yang duduk
menyandar dengan selonjor kah, menunjukkan rasa mereka tidak tertarik, atau ada yang banyak menguap saja, atau ada yang kelihatan tidak tertarik, dan seterusnya. Kita lihat cues-cues petunjuk-petunjuk yang bisa kita lihat dari mimikah, dari cara intonasi, apakah sudah ada yang terlalu emosi dengan intonasi yang tinggi, adakah yang mulai mengeluarkan ekspresi-ekspresi teknik komunikasi yang berbahaya yang cenderung untuk menyerang temannya dan seterusnya. Nah, ini kita harus lakukan strategi nonverbal, kita men-scan, kita melihat gestur mahasiswa, dan kita melihat petunjuk-petunjuk mimik, intonasi yang bisa muncul dari mahasiswa. Untuk strategi verbal, kita bertanya kepada ketua kelompok maupun anggota yang lain. Kita dorong keaktifan melalui mengingatkan peran dari ketua kelompok. Kalau kita ditanya, maka kita bertanya kembali, jangan langsung memberikan jawaban. Jika mereka belum bisa menjawab, kita sarankan alternatif referensi, kita lakukan monitor kemajuan diskusi, dan kita menggunakan refleksi. Apa yang dimaksud dengan menggunakan refleksi? Ketika kita akan memberikan umpan balik, pertama kita tanya dulu bagaimana pendapat mahasiswa. Menurut kalian tadi seperti apa diskusinya? Jadi mereka merefleksikan kembali, oh tadi diskusinya seperti ini dok, dan seterusnya. Jadi mendorong refleksi ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong kemampuan mahasiswa melakukan pengenalan terhadap diri sendiri. Nah, kalau ini sering-sering dilakukan, maka nanti mereka akan terbiasa untuk melakukan refleksi diri, penilaian diri sendiri secara rutin untuk semua aktivitasnya, tidak hanya pada sesi PBL. Nah, bagaimana tentang expert dan non-expert tutors? Expert tutors ini artinya kalau misalnya kasusnya tentang batuk pada dewasa, maka expertnya dianggap adalah misalnya interna atau pulmonologi. Sedangkan non-expert tutors adalah orang-orang yang tidak mendalami secara mendalam bidang ilmu tersebut. Nah, hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan antara expert dan non-expert tutor selama ia mampu menjalankan perannya sebagai tutor dengan baik. Dan ia dilengkapi dengan modul yang mampu mendukung kompetensinya ketika dia menjadi seorang tutor. Jadi jangan terlalu berfokus pada expert tutor, namun non-expert tutor juga bisa berperan dengan baik selama ia mampu menjalankan perannya sebagai tutor dengan baik. Nah, ini ada beberapa contoh skenario masalah-masalah yang mungkin bisa muncul pada sebuah sesi PBL. Misalnya, Anda adalah tutor dari satu kelompok beranggotakan 7 orang, Adi, Budi, Saleh, Indah, Nurul, Lia, dan Rina. Pada proses tutorial, tampak bahwa Adi cenderung memaksakan pendapatnya pada seluruh anggota dengan penampilan yang meyakinkan, tapi belum disertai bukti pendukung. Indah memiliki pandangan lain dan telah memberikan penjelasan, namun sulit diterima oleh Adi. Sikap Adi membuat Indah tidak tertarik lagi dalam berdiskusi. Nurul yang berfungsi sebagai pencatat sesekali melihat ke Adi, lalu melihat ke arah Anda. Budi dan Rina tampak tidak tertarik. Saleh akhirnya ikut berargumentasi dengan Adi. Nah, kira-kira apa masalah dari skenario ini? Dan bagaimana jika Anda sebagai seorang tutor pada sesi ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, nanti silahkan ketikkan jawabannya pada e-learning di kolom assignment. Nah, ini ada salah satu lagi masalah yang mungkin muncul. Hari ini adalah tutorial sesi kedua. Salah satu mahasiswa telah melakukan pencarian informasi tentang satu learning issue tutorial sesi 1, namun belum bisa memberikan informasi yang lengkap tentang keseluruhan learning issues atau learning objective dari tutorial pertama. Salah seorang anggota mencoba membantu memberikan beberapa learning issues tambahan, namun akhirnya mereka berdua berbicara penuh ketidakpastian. Dua peserta lainnya hanya membaca catatan mereka, yang lainnya hanya duduk bersandar. Nah, jika Anda adalah tutornya, kira-kira apa penyebab masalah dari sesi ini dan kira-kira apa solusi yang bisa Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini?
Demikian penjelasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan setelah ini mudah-mudahan kita semua akan siap untuk berpraktek sebagai tutor. Terima kasih.